cukup ke Bapak Ibu sudah paham tentang hal itu dalam kegiatan rileks bersama kita setiap hari Kamis. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu lanjutkan sedikit ini tentang menyusun perubahan langsung berdasarkan masukan yang diberikan. Jadi apa yang kita diskusikan tadi Bapak Ibu, kita jawab pertanyaan atau pernyataan ini bersama-sama. Bagaimana kepadatan materi dalam kurikulum, adaptasi langsung, penyesuaian alokasi waktu dengan adopsi model pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu terapkan. Seperti kesepakatan kita berbasis apa Ibu? Model pembelajarannya project. Nanti saya akan tuliskan di sana project, ya project. Jadi PJBL sebenarnya project listening. Kalau PBL di sana problem listening. Jadi berbasis proyek. Ya, kemudian yang kedua, siswa masih kesulitan memahami konsep dalam mata pelajaran. Seperti yang sampaikan tadi, pelajaran tertentu karena kurangnya media pembelajaran yang menarik. Adaptasi langsung, kita sepakat akan menggunakan alat bantu visual apa di sini? Mungkin alat bantu visual bisa berupa PPT, itu di sana bisa berupa Canva, bisa YouTube, bisa apapun yang berdasarkan visual, bisa ditayangkan di depan, boleh. Atau mau pakai HP, karena bawa HP, boleh, secara visual. Oke, kita akan sepakati apa di sini? Apa slide atau PPT misalnya, PowerPoint, atau misalnya video pembelajaran, ya, walaupun misalnya belum buat sendiri, ya bisa di search di TikTok, di YouTube dan sebagainya, atau buat sendiri bagusnya. Itu kita sepakati. Yang pertama project based learning atau berbasis proyek. Kemudian yang kedua berbasis alat bantu visualnya di sana, video pembelajaran. Kalau lebih rincinya lagi, buatan sendiri apa? Kalau membuat sendiri kembali lagi Oke, kita sementara searching dulu nih. Ya, searching dulu di sosial media, boleh. Nah, yang ketiga, kurangnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adaptasi langsungnya itu kita sepakati apa? Apakah seperti tadi, misalnya belajar di PNM atau dikompol dengan diferensiasi dulu untuk pemahaman kita, atau misalnya mengikuti kegiatan webinar dan sebagainya untuk mengadaptasinya langsung di pembelajaran berdiferensiasi sebelum kita terapkan di kelas. Dikompol dulu, setelah dikompol baru kita nanti refleksikan nih. Setelah kompol, Bapak Ibu silakan terapkan di kelas, nanti sampaikan di kompol apa kendalanya, apa hal yang sudah berjalan baik. Nanti lanjutkan di kompol, karena intinya sekali di PMM ini kita adalah komunitas belajar, karena aktivasinya sudah, tapi kegiatannya sekarang duduk di komunitas belajar. Kemudian yang keempat, asesmen formatif yang digunakan. Adaptasi langsung menggunakan asesmen formatif bervariasi. Seperti apa yang akan Ibu Bapak gunakan? Google Form. Oke, sepakat ini. Jadi silakan dikompol juga, silakan. Kita jadinya punya program, punya jadwal banyak Bapak Ibu. Mungkin tentang proyek listening, tentang modul, tentang diferensiasi, tentang Google Form. Itu silakan nanti yang merasa sudah paham silakan jadi narasumber. Ya, jadi sudah Pak Ibu, dari 4 poin itu kita sudah buat kesepakatan, sehingga kita bisa tuliskan di sini menyepakati prioritas adaptasi. Prioritas adaptasi yang pertama adalah ya PJBL, Project Based Learning.
pembelajarannya seperti itu, walaupun tidak total 100%, silakan bertahap Bapak Ibu, silakan nanti sampaikan aja di kompol keluhannya seperti apa, hal yang sudah berjalan baik seperti apa. Kemudian yang kedua, prioritas adaptasi, ya video pembelajaran. Jadi sudah nyinggung dengan keterangan 81 di sana. Kemudian yang ketiga, prioritas adaptasinya, ya kegiatannya di komunitas belajar. Yang terakhir, membuat Google Form. Nanti silakan di kompol juga. Diskusikan nanti kita buat program atau jadwal secara bersama-sama untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang muncul tindak lanjut. Ini yang penting, rencana tindak lanjut ini yang akan kita laksanakan sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, penyesuaian strategi pembelajaran. Kita akan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini berbasis proyek. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Media apa? Media berupa video pembelajaran. Udah. Lanjut, yang ketiga, mengadakan pelatihan di kompol tentang diferensiasi. Jadi diferensiasi indikatornya sudah ada di sana. Kemudian variasi asesmen formatif menggunakan Google Form. Jadi silakan di kompol atau di kelas, di kelas, kemudian nanti hasilnya disampaikan di kompol sehingga kita bisa refleksikan di sana, kita refleksikan apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu Ibu. Nah, setelah lanjutkan dengan komitmen ke depan. Yang pertama, melibatkan warga sekolah secara konsisten dalam evaluasi dan pembaruan kurikulum. Yang kedua, mengintegrasikan hasil diskusi ke dalam rencana sekolah. Yang ketiga, menyediakan platform digital untuk refleksi berkelanjutan. Nah, mungkin pernah yang ngomongkan kepada anak-anak, jadi bukannya bagaimana Pak Ibu, jadi setiap kelas itu saya akan ambil acak mungkin 30% dari jumlah di masing-masing kelas untuk mengisi Google Form bagi anak-anak yang sudah punya HP. Mungkin di kelas 1, 2, 3 saya akan buatkan semacam emoji untuk refleksi tentang pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Selain Bapak Ibu juga berefleksi, anak-anak juga akan, tetapi hasilnya langsung ke dia, hasilnya langsung ke dia tentang refleksi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bukan maksudnya Bapak kerja begitu yang kayak kami dan yang mulia kurang seperti itu. Kita refleksi apa Ibu, apa adanya, apa adanya, karena dia yang tahu, Bapak dan Ibu masing-masing itu dia tahu sekali, tidak ada maksud seperti itu. Ya, jadi intinya untuk pembelajaran kita di sekolah agar lebih baik lagi. Nah, kata-kata bijak Bapak Ibu, refleksi adalah kunci kemajuan. Dengan memahami tantangan hari ini, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik untuk masa depan. Kurikulum yang baik bukan yang kaku, tetapi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata peserta didik. Makanya perlu ada adaptasi. Ketiga, refleksi tanpa aksi hanya renungan, tetapi refleksi yang mengikuti adaptasi adalah kunci transformasi pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau hambatan di kelas, kita diskusikan, kita mulai terapkan rencana tindak lanjut yang kita sepakati. Walaupun tidak drastis 100%, kita bertahap Bapak Ibu, bertahap dan konsisten. Nggak perlu programnya banyak sekali, tapi tidak ada yang diterapkan. Baik program kita sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Ya, Bapak Ibu, yang yakin Bapak Ibu konsisten semua di sini, karena apapun program kita semuanya berjalan, kecuali ada halangan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan melalui kalau begitu tetap. Ya, Pak, ya, terima kasih.
Nah ini ada pantun, saya berikan Pak Mantu aja membaca nih. Ayo Pak Mantu baca pantunnya di baca itu dibaca gitu. Cakep. Keras ya? Ayo kasih cakep. Ayo berdiri Pak. Pagi hari minum teh manis, Cakep. ditemani kue buatan ibu. Cakep. Kurikulum baik tak boleh statis, harus lantur menyesuaikan waktu. Ya, terima kasih Om Abdian. Oke, terima kasih Om Mantu. Demikian Pak D, mungkin yang bisa yang presentasikan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan. Untuk itu masukan arahan serta sarannya sangat diharapkan demi kemajuan sekolah kami SD Negeri 1 Puringsari. Untuk itu Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan presentasi ini tentang refleksi dan adaptasi kurikulum tahun 2025. Saya akhiri dengan mengaturkan para sandi. Om Sandi 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 Om. Terima kasih. Waktu yang saya akan kepada Pak Gede. Terima kasih. Mas, bagusnya untuk Bapak Pasaran. Untuk tangannya dulu. Kalau bisa kan dulu. Ya, Ini. Ya, terima kasih atas waktunya dan yang terhormat Bapak-Bapak sekolah serta Bapak Ibu dan Ibu. Berbahagia sekali pada kesempatan ini mungkin pertama kalinya dalam kegiatan observasi pembagian kerja untuk kepala sekolah. Nah kaitannya dengan pilihan topiknya di sini refleksi kurikulum nih. refleksi dan adaptasi. Mungkin kita sinkron dengan yang dia ya. Di sini aktivitas kegiatan komunitas belajar lagi sebentar disinkronkan ini. Nah, tadi sudah berjalan dengan baik ya. Namun ada beberapa memang kegiatan yang dilalui ya. Saya terlewati. Yang pertama adalah poin-poin di mana kan di sini kan ada kedua kegiatan pelaksanaan dari kurikulum merdeka. Biasanya Bapak Ibu setiap wali kelas baik guru mata pelajaran juga menyampaikan daripada kendala-kendala yang dihadapi kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kan di sini refleksi. Walaupun tadi sudah disampaikan beberapa juga permasalahannya waktu, ada juga penyusunan modul ajar. Ini itu yang dua. Tapi ada baiknya ke depannya supaya semua. Sehingga di sini kan ada dalam presentasi kemudian terlibat semuanya. Berarti 100% Bapak Ibu dapat menyampaikan satu adalah hasil dari refleksi atau kendala yang Bapak Ibu hadapi selama ini dalam kurikulum merdeka dan juga memberikan pandangan. Nah, tadi kan tidak semuanya. Maksudnya pandangan tersebut ketika sudah kegiatannya berlangsung untuk mendesain kegiatan ini kan dibutuhkan masukan. Nah, masukan-masukan itu nanti disimpulkan. Tadi kan walaupun sudah ya, tapi kegiatannya itu berupa rangkuman. Ada kesimpulannya penggunaan project listening, media pembelajaran berupa video pembelajaran, kegiatan kombal dan penggunaan Google Form untuk mempermudahkan dalam kegiatan asesmen B. Nah, untuk kesimpulan itu kan harus dilaksanakan. Nah, di kegiatan observasi ini kan observasi awal. Yang observasi kedua berarti pelaksanaan dari kegiatan tersebut dia akan pantau juga. Nah di sini kan kesepakatan. Nah untuk biasanya kalau semuanya sudah paham nih bagaimana kegiatan pola PJPN-nya gimana, penggunaan Google Form. Nah kalau belum nih silakan diaktifkan lagi komunitas belajarnya. Nanti yang diobservasi adalah pelaksanaan daripada penggunaan project listening ke penggunaan asesmen Google Form, penggunaan media video
video pembelajaran atau menggunakan apa atau sejenisnya atau edukin mungkin Nike untuk observasi yang kedua. Nike. Di sini yang dinilai kesadaran observasi adalah peran daripada Ogian dan POD sudah ada. Yang kedua, pemaparan kepala sekolah sudah baik. Dan ke depan dengan kegiatan pembelajaran. Nah tadi dampaknya ini, sehingga kegiatan ini bukan sekadar observasi saja nih, sehingga selanjutnya itu ada kegiatan pemantauan yang kedua. Berarti kan sudah jelas ini perencanaannya, berarti masing-masing guru, pelaksanaan PJDR, penggunaan video pembelajaran dan juga kegiatan Kobolda dan kegiatan penggunaan Google Form dalam asesmen. Itu. Nah, dengan keterbatasan mungkin cuma satu ada proyektor ini. Banyak. Masing-masing kelas ada. Nah, sehingga nanti kalau supaya mempermudah itu dijadwalkan saja nih. Misalnya hari Senin diwajibkan penggunaan media pembelajaran atau penggunaan IT untuk kelas 6. Hari Selasa untuk kelas 5 itu misalnya. Sehingga ketika tiap hari Rabu berarti kelas 4-nya nanti kita dari perencanaannya. Nah di sini kan juga tadi permasalahannya adalah waktu. Nah dalam 1 minggu cukup 1 persiapan pembelajaran saja yang dibuat secara lengkap. Cukup 1 yang lainnya boleh RPP 1 lembar saja. Ikan tidak nyetak itu. Yang untuk yang paling baru kan kelas 6 dan kelas 3. Maupun lebih gini persiapannya. Sudah ya? Perangkat modelnya gitu. Sudah nih. Jika belum mungkin lagi sebentar yang memberikan. Nah, yang penting yang lengkap itu di 1 persiapan pembelajaran saja nih. Berarti kalau misalnya kita sepakati hari Seninnya kelas 6 berarti usahakan dulu persiapannya yang ada media IT-nya itu untuk kelas 6 di hari Senin. Nih, itu silakan ya sepakati di sini. Yang jelas adalah ini setengah aja ini ke 1 hari. Yang apa namanya itu mengumpul ini apa ya pembelajaran bermaknanya itu. Nih, karena dia misalnya kelas pati hari Rabu belajar pati nyak berbeda. Nih, seperti itu. Kan ada kalau misalnya setiap hari seperti itu capek nanti orang itu. Nih, capek lumayan persiapannya itu dari menyiapkan media gitu. Nih, bisa dipahami Bapak Ibu nih. 1 persiapan pembelajaran yang lengkap di 1 minggu. Nih, walaupun dia tidak biasa nanti kan Pak Kampi ya. Sehingga ada dampaknya ke pembelajaran anak. Ya, adalah peningkatan yang dipakai secara tidak. Nih, mungkin itu yang bisa yang sampaikan pada kesempatan ini. Dan juga bila mana ada waktu, nanti yang memberikan waktu saya kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak D atas masukan serta sarannya. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan observasi ini dan observasi yang akan dia lakukan kepada Bapak Ibu masing-masing dari apa yang telah kita sepakati di observasi tersebut. Mudah-mudahan bisa menampilkan atau saat observasi tersebut ada hal-hal yang muncul yang apa yang kita sepakati tadi, seperti misalnya asesmen Google Form, video pembelajaran, kemudian project listening di PJBL-nya maksudnya. Dan Komol kan sudah terapkan dan sudah berkelanjutan Ibu. Jadi Pak D mungkin Pak di saat observasi dulu Pak D ikut maksud saya ke sini Yang penting dari kan namanya inovasi dari tidak ada, makanya kan
Ada, harus ada. Oke. Ada peningkatan. Berarti kadang itu Bapak videonya yang baik. Boleh kalau ditunjukkan dengan video pembelajaran. Tapi kan boleh dipotong-potong videonya nih supaya nggak perlu nih di saat tampilkan video pembelajaran di ini Google Form-nya ini kan nih harus nih. Ini bisa. Supaya nggak perlu misalnya 2 JP seperti itu. Yang penting ketika tiang memiliki adalah guru Oh, iya. persiapan pembelajaran dari modul hasilnya ke sehingga berdampak itu. Ada kan misalnya tiang berikan kesepakatannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika ini kan bulan 1 kan Januari, Februari, Maret ini perencanaan awal kan ini observasi. Nah, yang observasi kedua adalah di triwulan 2 April, Mei, Juni. Nah, di rentang waktu itu ketika tiang berkunjung Maret satu napi kan kinerjanya ampun beberapa tiang cek ada juga penunjuk ya modul dengan PJBL-nya dengan pelaksana media. Boleh kalau mau divideokan boleh sebagai supaya di ketika tapi ada nih ke akreditasi gampang lah lihat tinggal nyari linknya di apalagi punya channel langsung di sini ya. Ada untuk SD-nya ada di Buat ya? Semuanya Semuanya di akunnya gitu. buat ke channel sehingga siapa tahu nanti ada banyak ininya kan pendapatan sekolah juga meningkat. Enggak cara sana. Ini kan banyak nih murid-muridnya kan mulai di Berkonten. konten. Nanti Pak. Boleh. Itu yang Tapi Ini di konten sekolahnya berapa? boleh. Iya. Ya, konten pribadi. nanti sekarang nanti saya buat konten ya Di sekolah ya maksudnya Iya. channel sekolahnya dihidupkan lagi Oke. untuk dokumentasi daripada pembelajaran. Itu mungkin silakan lanjut. Gitu Pak D. Berarti dalam tiap pembelajaran itu kan boleh guru yang misalnya di pembelajaran ini hanya misalnya Google Form yang ditampilkan kan harus semua yang telah disepakati tadi boleh nih. Nggak harus kalian PJBL kemudian video kemudian Google Form nggak harus semuanya Pak D boleh nih. Di saat pertemuan A atau pertemuan 1 guru-guru kami PJBL proses proyek mungkin minggu dengan yang lain sedikit tentang video gitu. Nggak harus semuanya Pak D ya sekalian diterapkan maksudnya. Boleh tergantung ini kemampuan daripada kalau semuanya bisa Boleh. boleh. Tapi kan tidak semua materi bisa kita Ya. menghasilkan produk kan. Tidak cocok ya PJBL kan. Sampun Bapak Ibu nih. Nah, PJBL-nya nggak Bapak Ibu ya, seperti nggak susah kok ya. Menurut saya nggak susah PJBL ini, nggak usah. nanti observasi kepala nanti di bos dia waktu ini uang ampun lagi ampun dikasih. Sabar Bu Sari, sabar. Bu Sari belum. Oh gitu. Oke, demikian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan tentang observasi nanti yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Ada nih? Ada, sudah cukup. Oke, nanti apa yang sudah kita sepakati itu mungkin di triwulan 1 ini atau di minggu-minggu depan Bapak Ibu sudah bisa siap untuk diobservasi, kalau tidak mungkin di bulan Aprilnya. Jadi silakan siapkan segala sesuatunya mungkin dari modul kemudian media sehingga nanti yang bisa videokan sebagai dokumentasi dari observasi yang kepada Bapak Ibu, kepada Bapak dedenya seperti itu. Jadi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan kami Pak Ibu walaupun belum semuanya yang upload di akun SD Negeri 1 Trinsari, yang upayakan portofolio terutama berbentuk video itu saya upload ke channel YouTube sekolah kami sehingga tidak membebani HP ataupun PC dan laptop kami seperti itu.
Jadi lebih banyak kami berkegiatan dokumentasinya berbentuk video, walaupun tidak begitu durasinya tidak begitu panjang, tetapi cukup bagi kami untuk sebagai dokumentasi bahwa kami memang benar-benar melakukan atau melaksanakan kegiatan seperti itu tadi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mungkin perlu kita diskusikan, kita tunggu action Bapak Ibu nanti ketika observasi di kelas bersama anak-anak. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kembali kegiatan ini, kegiatan observasi tiang selaku Kepala SD Negeri 1 Pringasari di tahun 2025 ini. Semoga sekolah kita semakin menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Kita akhiri dengan mengaturkan para sandi. Om Santi 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 Om. Acara beres. Jangan.